Berlatar di negara Korea, cerita diawali dengan memperlihatkan foto bocil dari seluruh dunia yang dijadikan subjek percobaan dalam rekayasa genetik otak. Yang mana percobaan ini bertujuan untuk menciptakan manusia jenius yang dapat menggunakan 100% kapasitas otaknya. Dengan bahasa lain, anak-anak ini akan diubah menjadi orang-orang yang mempunyai kemampuan di atas normal, yang diyakini sebagai orang sempurna generasi terbaru. Ketuanya bernama Dr. Beben dari organisasi ini dan dia juga pemimpin proyek ini. Pada suatu hari, terjadi insiden pembunuhan yang dilakukan oleh dua subjek percobaan sehingga pasukan pun ditugaskan untuk menangkap kedua subjek yang masih di bawah umur tersebut. Satu orang subjek yang merupakan bocah laki-laki pun berhasil ditangkap, sedangkan yang satunya berhasil lolos. Sehingga Dr. Beben pun menugaskan kepada asistennya yang bernama Mr. Choi untuk berhenti mengejar. Karena tanpa serum khusus yang ada di laboratorium, bocah wanita yang kabur itu akan meninggoy dalam waktu 1 kali 24 jam. Kembali pada seorang bocah wanita yang mengalami pingsan hingga tak sengaja ditemukan oleh seorang peternak sapi yang membawanya masuk ke dalam rumah dan memanggil seorang dokter untuk memeriksanya. Pak dokter berkata bahwa kondisi bocah ini baik-baik saja. Kepalanya mengalami luka benjol yang mungkin akan menyebabkannya lupa-lupa ingat kayak judul lagu. Di mana si peternak dan istrinya yang belum diberikan momongan pun memutuskan untuk mengadopsi bocah tersebut dan memberikan nama Yeyen. 10 tahun kemudian, tepat saat harga beras sedang naik, Yeyen kini sudah beranjak remaja dan sedang membeli para peternak sapi, di mana ia cukup kesal dengan si pemilik toko yang terus menagih utang pembayaran yang belum lunas. Tanpa tahu jika keluarganya sedang mengalami krisis keuangan, setibanya di rumah, Yeyen pun langsung menyerahkan pakannya kepada sang ayah angkat. Yang di dia terlihat betapa besar kadede atau rasa kasayang si ayah kepada Yeyen. Begitupun sama dengan ibunya yang saat ini sedang sakit. Meskipun Yeyen adalah anak adopsi, tetapi mereka sudah memperlakukannya seperti anak sendiri. Saat sedang sendiri itulah, Yeyen tiba-tiba merasakan rasa sakit yang luar biasa pada mastakannya. Hal ini bukanlah pertama kalinya ia merasakannya, karena sejak saat kecil, ia ditemukan oleh ayah dan ibunya, Yeyen sering merasakan sakit ini, tapi tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Keesokannya, ketika mau berangkat ke sekolah, kita akan diperkenalkan pada sahabat dekat Yeyen yang bernama Mayung. Dia diberitahu tentang sebuah audisi pencarian bakat dan menyarankan Yeyen untuk ikut mendaftar. Karena rupanya, Yeyen dikenal memiliki suara yang sangat bagus dan sempat beberapa kali menjuarai kontes menyanyi tingkat kelurahan. Namun yang paling ngerikeun adalah hadiahnya yang berupa uang sebesar 100 juta. Pastinya, uang tersebut cukup untuk membantu keuangan keluarganya termasuk mengobati sang ibu yang sedang sakit. Setelah mengikuti audisi, Yeyen dan Mayung bersama keluarga pun berkumpul bersama untuk menonton penampilan Yeyen di TV. Dan tak lama, pihak panitia pun menelpon untuk memberi kabar gembira bahwa Yeyen lolos audisi dan berhak maju ke babak selanjutnya. Disitulah ibu mulai hariwang dengan Yeyen. Yang bukan apa-apa, sang ibu hanya siun apabila suatu hari Yeyen pergi meninggalkannya dan sibuk dengan aktivitas barunya. Namun Yeyen berhasil meyakinkan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan ibu dan ayah yang sudah merawatnya sejak dia kecil. Waktu mau tidur itulah Yeyen lagi-lagi merasakan sakit kepala yang sama seperti sebelumnya, di mana Mr. Choi terlihat berada di kejauhan memandangi rumah tersebut, dan nampaknya dia sudah tahu kalau Yeyen adalah subjek percobaannya yang kabur 8 tahun yang lalu.
Keesokannya, saat Yeyen dan Mayung akan berangkat ke tempat audisi menyanyi memakai kereta api, datanglah seseorang pemuda bernama Maman yang tiba-tiba sok kenal dan sok dekat kepada Yeyen. Yang ternyata Maman ini adalah salah satu subjek percobaan juga, sekaligus bocah laki-laki yang sempat kita lihat di awal film, di mana Maman yang jengkel karena Yeyen lupa ingatan pun mencoba untuk menampar wajahnya dan Yeyen pun menangis karena ketakutan sehingga Mayong segera berteriak dan mengusir Maman pergi. Yang tepat pada saat itu akan ngalih ke gerbong lain, Maman tak sengaja menabrak seorang penumpang yang berlaga seperti preman. Sesentak menantangnya berkelahi sehingga Maman pun langsung menyikat si laki-laki dan melemparnya keluar kereta. Di mana hal ini membuktikan kalau Maman memiliki kekuatan fisik di atas normal dan mempunyai kecenderungan melakukan tindakan kekerasan tanpa memiliki rasa berdosa. Back to Yeyen dan Mayung, yang sudah sampai di tempat audisi, Yeyen diminta untuk segera tampil dan mulai menunjukkan kebisaannya dalam menyanyikan salah satu lagu dangdut. Pak produser pun memberikan congrats atas penampilan Yeyen yang sangat mantul dan sangat menghibur para kaula muda di tahun 90-an, di mana Yeyen diminta untuk datang lagi minggu depan karena dia berhasil lolos masuk ke babak perempat final. Dan Yeyen kembali mengalami sakit kepala hebat yang membuatnya langsung pergi ke toilet supaya Mayung henteu hariwang. Yeyen pun mengaku hanya mules akibat sedang datang bulan. 야, 괜찮냐 진짜? 아, 괜찮다니까. Saat sedang menunggu, taksi datang beberapa laki-laki yang ingin mengajak Yeyen ngobrol terkait penampilannya di atas panggung. Namun lantaran gerak-geriknya mencurigakan, Yeyen dan Mayung pun menolak tawarannya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. 야, 약간 못 좋은 거 티났냐? Setibanya di desa mereka, tiba-tiba Maman datang lagi dengan mengatakan bahwa dia akan pergi mengunjungi kedua orang tua Yeyen, sehingga Yeyen pun langsung menghubungi Bapak Babinsa untuk mencegah Anjeuna datang ke sana. 택시 정류장! 집에 가봐야 돼 빨리! 야! Sebelum sempat tiba di rumah Yeyen, Maman dan rekannya, kita panggil saja Yuli, pun harus mengurungkan niat mereka setelah Babinsa mencegat dan menanyakan tujuan mereka berada di sana. Di mana Yeyen sendiri terlihat sedang berlari sekencang mungkin, takut jika kedua orang tuanya kenapa-napa. Yang setibanya di sana, tiba-tiba ya, rupanya Babinsa berhasil mengusir Maman dan Yuli pergi. Bahkan saat ini beliau sedang menjaga ibu dan ayah Yeyen. Bapak Babinsa di rumah sempat menanyakan perihal siapa mereka. Yeyen pun menjawab tidak tahu dan tidak kenal. Sehingga Bapak Babinsa hanya bisa menyarankan agar Yeyen tetap hati-hati dan telepon saja apabila butuh apa-apa. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya di rumah seorang profesor yang menolak bekerja sama dengan Dr. Beben sehingga dikirimlah Maman dan CS yang ditugaskan untuk menghabisi profesor dan keluarganya. Di mana untuk pertama kalinya kita akan diperlihatkan the power sesungguhnya dari seorang subjek percobaan ketika Maman mampu melakukan telekinesis atau menggerakkan barang-barang dengan otaknya untuk menghabisi driver pribadinya si profesor. Dr. Beben sendiri terlihat sedang bersama dengan Mr. Choi, yang mana mereka terjadi sedikit perdebatan karena selisih paham, di mana Mr. Choi ingin menghabisi Yeyen, sebab dianggap sebagai monster mesin pembunuh yang sangat berbahaya. Sementara Dr. Beben ingin menangkapnya hidup-hidup karena percaya bahwa Yeyen adalah aset bernilai, sehingga apalah daya Mr. Choi mau tidak mau harus menuruti perintah atasannya. Keesokannya, Mr. Choi menemui seorang mantan profesor yang pernah bekerja di puskesmas Dr. Beben. Rupa-rupanya, Mr. Choi berniat untuk membelot ketika ia diketahui memiliki semacam penyakit kulit langka tepat di tangan Kencana, dan satu-satunya cara untuk menyembuhkannya adalah menggunakan sampel dari otak Yeyen yang dipercaya sebagai manusia yang mendekati kesempurnaan. Kembali ke Yeyen yang mengalami mimpi buruk tepat saat Mayung menginap di rumahnya dan ingin pipis di malam hari, di mana Yeyen yang sama ingin pipis pun mencoba menyusul Mayung keluar kamar, tetapi
Dokter Beben ternyata sudah mengirim para agen khususnya untuk menangkap Yeyen, di mana Mayung yang kebetulan ada di sana pun harus dilibatkan dalam masalah ini dengan diancam akan dihabisi. Dengan wajah memelas dan ketakutan, Yeyen mencoba menjelaskan bahwa mereka sudah salah orang. Tetapi para agen ini tetap kekeh bahwa Yeyenlah orang yang mereka cari. Ketika para agen ini terus mendesak dan mengancam akan menggorok leher Mayung, tiba-tiba 내가 아니 Kurang dari 10 detik, Yeyen berhasil menghabisi semua agen di mana Mayung yang menyaksikan hal itu pun langsung ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh bestinya ini. Tak lama, datanglah Maman yang datang untuk membackup, mengancam akan menghabisi ayah dan ibu angkatnya apabila Yeyen tidak menuruti kata-katanya. kesal dengan Yeyen yang berpura-pura tidak ingat siapa jati dirinya, Maman pun mulai membongkar satu persatu keanehan yang selama ini mungkin tidak disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Contohnya seperti belasan piagam penghargaan yang terpasang di dinding. Bagaimana bisa seorang gadis biasa yang sehari-harinya sibuk membantu ayahnya beternak sapi bisa menguasai begitu banyak hal? Juara 1 nasional tata boga, pandai menyanyi, selalu ranking 1 di kelasnya, bisa sulap, unggul dalam setiap pelajaran, menjuarai lomba fisika di kancah kelurahan. Pernahkah Mayung mendapati Yeyen belajar sangat keras atau melatih bakatnya secara instan? Tidak kan? Tidak punya pilihan lain, Yeyen pun harus pasrah dibawa oleh Maman menuju laboratorium. Sementara Mayung diminta untuk tetap di sana dan jangan hubungi siapapun termasuk Bapak Babinsa. Setibanya di laboratorium rahasia milik Dr. Beben, Yeyen langsung digiring ke dalam ruang rahasia dan diikat di atas kursi percobaan. Dr. Beben yang ada di balik kaca pun langsung menyapa Yeyen dan mengungkapkan rasa bahagianya atas kembalinya Yeyen. Dia tak menyangka jika Yeyen bisa bertahan selama ini tanpa serum khususnya. Yang berarti Yeyen adalah satu dari sekian banyak subjek percobaan yang sukses menjadi manusia yang mendekati sempurna. Sehingga untuk mengembalikan Emutana Yeyen, Dr. Beben pun menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan serum khusus tersebut dan karena ingatannya masih belum pulih, Dr. Beben pun kembali menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan serum kedua untuk lebih memaksimalkan kapasitas otaknya. Dengan keadaan merintih kesakitan, Dr. Beben kembali menceritakan tentang masa kecil Yeyen selama di markas lama. Ia sebenarnya sudah menduga jika Yeyen berbeda dengan subjek percobaan lain. Tapi sekali lagi ia tak menyangka jika Yeyen leres-leres dapat bertahan selama ini Tanpa suntikan dari serum khusus. dan apa yang akan terjadi selanjutnya benar-benar tak terduga. Di mana Yeyen tiba-tiba tersenyum seolah-olah sudah menunggu lama akan terjadinya momen ini, di mana ia melihat ke arah speaker dan memanipulasi listrik agar terjadi konsleting dan sungguh betapa terkejutnya Dr. Beben saat ini. Ia baru menyadari jika Yeyen telah berpura-pura lupa ingatan selama ini. Selama menghilang 10 tahun Yeyen, faktanya selalu ingat akan kekejaman yang dilakukan oleh Dr. Beben. Yang memisahkan dirinya dari kedua orang tua kandung aslinya, dijadikan subjek eksperimen tanpa izin dan legalitas yang resmi sehingga alih-alih ditemukan, justru Yeyenlah yang berhasil menemukan Dr. Beben. Dengan kata lain, semua sudah direncanakan dengan sangat asak karena Dr. Beben sudah pindah ke markas yang baru, laboratorium yang baru ini, maka Yeyen kesulitan menemukan keberadaannya. Sehingga ia pun dengan sengaja mengikuti audisi pencarian bakat supaya Dr. Beben menemukannya. Bahkan ketika Maman beberapa kali menemuinya, Yeyen sebenarnya tersenyum bahagia. Semuanya berjalan sesuai rencana.
Lantas, apa tujuan Yeyen menemukan Dokter Beben? Semuanya tidak semata-mata balas dendam, tetapi ada maksud lain yang lebih penting menyangkut kelangsungan hidupnya. Kita tahu Yeyen berkali-kali mengalami sakit kepala hebat yang terjadi secara mendadak. Hal itu disebabkan oleh otaknya yang tidak stabil dan memerlukan zat dari serum khusus tersebut. Sehingga inti daripada semua rencana ini adalah untuk mengambil semua serum yang ada, agar Yeyen tetap bisa hidup lebih lama tanpa harus mengalami sakit kepala dan tidak harus mengkonsumsi Paramex lagi. 그, Di saat yang sama, Maman dan CS baru menyadari akan keributan yang terjadi, dan ketika mereka sedang berjalan menuju ruangan tempat Yeyen berada, datanglah Mr. Choi dengan pasukannya yang bermaksud mengambil alih Yeyen, di mana Maman memilih pergi duluan dan menyerahkan urusan ini kepada teman-temannya. Setelah teman-temannya koid, kini giliran Teh Yuli lah yang akan beraksi secara beringas. Yang sebagai salah satu subjek dan dianggap anak emas, Yuli pun menyerang secara brutal hingga pasukan Mr. Choi dibuat koid. Kembali ke Yeyen yang masih mengobrol dengan Dokter Beben, beliau masih pada pendiriannya untuk tidak mau memberitahukan di mana serum-serumnya yang lain, sehingga Yeyen pun terpaksa menembak satu kakinya dan menyeretnya keluar dari ruangan, di mana Yeyen tiba-tiba terhenti saat merasakan ada seseorang yang mendekat dan Tiba-tiba, dengan wajah tengilnya, Maman lalu menantang Yeyen untuk melakukan duel dan membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Tanpa disadari, jika Yeyen berada di level yang berbeda dengannya, dengan gerakan yang gesit dan tenaga yang over, mereka berdua pun menghancurkan pekerjaan tukang bangunan yang sudah susah-susah menyusun batu bata agar menjadi dinding gedung. di mana Maman masih belum menyadari jika Yeyen telah berhasil menembus limiternya, sehingga betapapun Maman berusaha menyerangnya secara gila-gilaan, Yeyen tetap tidak akan bisa dikalahkan. Tak lama, muncullah Mr. Choi yang datang untuk ngariri Weh dan berharap mendapatkan pertolongan. Dokter Beben yang keburu senang pun justru harus menemui ajalnya. Yang ketika Mr. Choi menembak kepalanya, karena sejatinya Mr. Choi datang ke sana adalah untuk si Yeyen. Saat Mr. Choi sedang ngalamun, disitulah seketika Yeyen sudah berdiri tepat di belakangnya. Dan mustahil bagi Mr. Choi untuk bisa melawan Yeyen, yang pada akhirnya ia pun koid dengan leher yang dipelintir. Ada gangguan lain ketika Yuli muncul di tempat untuk membantu Maman dan seperti sudah bisa kita terka, boro-boro Yuli yang kemampuannya masih ecek-ecek, Maman saja yang kemampuannya di atas Yuli masih bisa dikalahkan, sehingga tanpa effort yang berlebihan, Yeyen pun langsung mencengkram wajah Yuli dan Inilah yang terjadi. tepat saat Yuli koid, Maman sudah ada di situ, kangen Yeyen dengan senjata di belakang kepala. Maman mengira hanya dialah satu-satunya orang yang bisa melakukan telekinesis, maka dia sudah salah besar. Karena Yeyen jauh lebih keren dalam kekuatan pikiran sampai-sampai seluruh tubuh Maman tidak bisa digerakkan, yang pada akhirnya ia pun harus koid sami seperti yang lain. Setelah semua musuh tumbang, Yeyen pun mengambil semua sisa serum yang ada. Ia langsung menuju ke rumah sakit tempat ibu angkatnya dirawat, lantas memberikan satu serum agar penyakitnya bisa sembuh. Karena pada dasarnya, serum ini adalah serum pemicu syaraf-syaraf otak, yang juga bisa digunakan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Beberapa waktu berlalu setelah Yeyen meninggalkan kehidupan lamanya, ia kini terlihat berpenampilan lebih dewasa dan menemui seorang yang wajahnya sama dengan Dokter Beben. Yang ternyata beliau ini merupakan saudara kembar Dokter Beben yang juga sama profesinya, yaitu sebagai dokter spesialis otak. Yeyen menjelaskan kalau dirinya sudah mendatangi banyak tempat pembuatan serum dan mengambil semua serum yang pernah dibuat.
Sampai akhirnya ia menyadari kalau dirinya tidak bisa terus-terusan ketergantungan pada serum tersebut, sehingga tujuan daripada kedatangannya ke sini adalah untuk meminta bantuan Anjeuna agar mau membuatkan serum yang bersifat permanen, supaya Yeyen dapat tetap hidup tanpa ketergantungan pada obat serum. Cerita ditutup dengan kemunculan seorang wanita yang berdiri tepat di samping Yeyen. Entah siapa wanita ini dan apa hubungannya dengan si Yeyen, tidak dijelaskan dalam filmnya sendiri, tapi mungkin akan terungkap di film The Witch Part selanjutnya. Tamat, ending yang penasaran bukan? Nah, terima kasih ya warga-warga bumi sudah mau menonton dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Awas, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami.